Pengertian demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya menyampaikan pendapat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Sejarah demokrasi. Menurut sejarah, sistem demokrasi sudah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutamakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik yang sangat bergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Ada beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi, antara lain yang pertama ada negara hukum atau Rechtsstaat atau the rule of law. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep, Rechtsstaat dan the rule of law. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan keempat, adanya peradilan administrasi. Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Penjelasan ini sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua ada masyarakat sipil atau civil society. Masyarakat sipil atau masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi, keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Perwujudan masyarakat sipil secara konkret dilakukan oleh berbagai organisasi di luar negara atau non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat LSM. Dalam praktiknya, masyarakat sipil dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat sipil atau civil society sebagaimana negara hukum menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.
Masyarakat sipil dapat menjadi tumpuan penyeimbang kekuatan negara yang memiliki kecenderungan koruptif. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama NU, Persatuan Islam PESIS, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, dan organisasi masyarakat lainnya. Sejenis dengan kelompok ini adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan atau pressure atau interest group. Kelompok ketiga ini adalah sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Ketiga jenis kelompok atau asosiasi ini sangat besar peranannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, independen, dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau kepentingan organisasinya. Sebaliknya, jika kelompok-kelompok ini menyuarakan aspirasinya secara anarkis, sektarian, dan primordial, maka keberadaan kelompok ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi dan bangunan masyarakat sipil. Sosial kemasyarakatan, Front Pembela Islam atau FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat di Jakarta Selatan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Pendirian organisasi ini hanya 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru, Presiden tidak mentoleransi tindakan ekstrim dalam bentuk apapun. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Pada tahun 2002, saat tablik akbar ulang tahun FPI yang juga dihadiri oleh mantan Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menambahkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti yang tertera pada butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amandemen UUD 1945 yang sedang dibahas di MPR sambil membawa spanduk bertuliskan syariat Islam atau disintegrasi bangsa. Namun, menurut anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr. J. Sojati Dwi Wandono, dimasukkannya 7 kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang amandemen justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara mengingat karakteristik bangsa yang majemuk. Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia
untuk membubarkan ormas Islam yang bermasalah pada tahun 2006. Pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bernama 6 pejabat tertinggi, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT yang melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Hal ini meliputi pelarangan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia sehingga FPI tidak lagi memiliki hak legal baik sebagai ormas maupun organisasi biasa di Indonesia. Masalah FPI dengan demokrasi. Aktivitas Politik Front Pembela Islam atau FPI bukan baru kali ini saja dilakukan. Sejak awal organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 1998, FPI kerap mengeluarkan sikap politik untuk meresponi situasi negara. Saat usianya belum genap 3 bulan, FPI menuntut pertanggungjawaban Orde Baru pada sidang istimewa MPR. Organisasi pimpinan Rizky Syihab ini juga mengeluarkan pernyataan tentang bahaya forkot dan famret, organisasi yang ikut memotori tumbangnya Soeharto sebagai kelompok kiri. FPI juga pernah menuntut pemeriksaan Leonardus Benyamin Mordedani, tokoh militer yang berkecimpung di dunia intelijen, karena menyangkut dugaan keterlibatan dalam berbagai kerusuhan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Gelombang Aksi Bela Islam Jilid 1 pada Oktober 2016 hingga Jilid ke-7 pada Mei 2017 mampu menggeser kembalinya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Ketua Bidang Penegakan Khilafah Awid Masyuri menyatakan FPI telah sepakat memperjuangkan syariat Islam menurut jalur konstitusional. Namun sistem yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi, sesuatu yang bertolak belakang dengan pandangan FPI. Awid menegaskan, FPI tidak menerima demokrasi karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Demokrasi menurutnya adalah hukum yang dibuat manusia, karena itu tidak seharusnya diimani. Islam tidak mengenal demokrasi, yang ada adalah musyawarah, kata Awid. Dia mengatakan sila keempat Pancasila tidak menyebutkan istilah demokrasi di dalamnya, tapi menggunakan kata permusyawaratan. FPI menginginkan Indonesia menggunakan prinsip musyawarah, bukan sistem demokrasi, termasuk dalam pemilihan pimpinan nasional. Tidak ada penegakan hukum dan tindak tegas atas aksi-aksi kriminal yang tidak beradab. Seharusnya menjadi pusat perhatian kita bersama. Hal itu menjadi akar bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan yang sebenarnya sangat mungkin untuk dicegah sejak awal. Memusatkan perhatian pada kelalaian negara menjadi sangat penting, sebab sebagaimana konsep masyarakat sipil, posisi FPI dalam ruang demokrasi juga memiliki wajah yang ganda. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan memang tidak cocok dengan prinsip masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai pluralitas, toleransi, dan egalitarian. Tetapi FPI juga berpotensi menjadi kelompok masyarakat sipil yang mampu menjadi penyeimbang antara institusi makro atau negara dan pasar dengan wilayah privat atau yang sering disebut dengan keluarga. Hal itu ditunjukkan oleh keberadaan divisi Nahyi Munkar FPI yang diam-diam kerap melakukan berbagai kegiatan sosial untuk membantu kelompok-kelompok yang tidak beruntung. Dalam eksklusi dan radikalisme di Indonesia, Hakimul Ikhwan melihat hubungan antara radikalisme, Islam, dan demokrasi dari kacamata dinamis dialektis, yaitu melihat ketiganya saling berdialektika secara dinamis untuk membangun struktur sosial dan politik Indonesia kontemporer. Dalam artian, berorganisasi dengan kelompok radikal sebenarnya bukan perkara baru yang sulit dilakukan, mengingat kita pun telah hidup berdampingan dengan mereka dengan
di sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Contohnya saja DITII, Masyumi, garis, hingga kini muncul Gerakan Pemuda Kaba atau GBK, Gerakan Pemuda Islam atau GPI, HTI, hingga FPI. Dengan demikian, kita perlu kehati-hatian dalam memperlakukan kelompok radikal, termasuk FPI, yang gemar melakukan kekerasan. Sesuatu yang seharusnya kita sasar adalah memberantas habis tindak kekerasannya, bukan organisasinya. Membedakan hal itu menjadi penting, sebab ruang publik kita selama ini diisi oleh beragam kelompok yang saling berbagi ruang, mulai dari yang paling civilized sampai yang paling uncivilized. Mereka menjadi komponen yang membuat kehidupan demokrasi kita menjadi dinamis dan berwarna. Tugas negara adalah memastikan ruang publik tetap aman, dapat diakses oleh siapa saja, dan tidak didominasi oleh satu gagasan tertentu, apalagi gagasan yang berlandaskan kekerasan. Terlalu mudah membubarkan kelompok radikal yang dinilai mengancam, apalagi tanpa memperhitungkan akar permasalahannya, akan berpotensi mengurangi pluralitas yang pada akhirnya dapat membahayakan masa depan demokrasi.